Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Ekonomi Pertanian. Eh, Kami di sini ingin membahas tentang pembentukan kebijakan harga komoditi pangan. Di sini kami mengambil survei yaitu yang ada di pertanian bahan pangan cabai rawit. Untuk selanjutnya kami mempunyai anggota kelompok yaitu yang pertama Iqbal Kurniawan dan juga Syalumurian Santoso. Yang ketiga Farhan Irsyad Majid, yang keempat Arya Dwi Kasanah, dan yang terakhir Pramudia Eka Anantarani. Untuk pemaparan materi akan saya persilakan ke teman saya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sektor pertanian mempunyai peran sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas guna pembangunan ekonomi. Saat ini sektor pertanian pangan masih menjadi tumpuan guna mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, contohnya kebutuhan beras, jagung, gula, daging sapi, dan khususnya kali ini terhadap cabai. Indonesia memiliki banyak jenis cabai yang tersebar di seluruh pelosok atau daerah komoditas. Komoditas cabai pastinya mengalami sebuah naik turun harga di pasaran. Melihat dengan kondisi tersebut, Kementerian Perdagangan telah memiliki kebijakan harga referensi yang memungkinkan produsen menjual dengan harga yang layak sehingga tidak membebani konsumen, terutama pada komoditas cabai. Adanya aturan yang sudah disesuaikan oleh pemerintah menjadi patokan untuk dapat menjual produk tersebut dan strategi yang akan dilakukan saat ini. Namun banyak pedagang yang menghiraukan aturan yang sudah dibuat sehingga tetap saja harga di pasaran berbeda-beda. Kebijakan harga komoditas pertanian. Pada sektor pertanian, kebijakan harga merupakan instrumen penting untuk memberi dukungan bagi produsen maupun konsumen. Pada umumnya, kebijakan harga komoditas pertanian ditujukan untuk melindungi produsen, namun dalam implementasinya, kebijakan harga juga ditujukan untuk melindungi konsumen yang didukung dengan program stabilisasi harga. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur dikenai istilah price support sebagai instrumen dalam penerapan kebijakan harga komoditas pertanian. Harga merupakan salah satu indikator kinerja pasar termasuk pada komoditas pertanian. McTaggart, Findlay, C, dan Parkin M tahun 2009 menjelaskan bahwa kebijakan harga merupakan salah satu langkah yang diambil ketika harga yang terbentuk di pasar tidak berada dalam kondisi normal akibat kegagalan pasar atau market failure. Dalam hal ini, kebijakan harga merupakan intervensi regulator pemerintah sehingga harga yang terbentuk tidak dalam titik equilibrium. Oleh karena itu, teori tentang kebijakan harga merupakan hal yang penting untuk diuraikan. Jenis dan tujuan harga pertanian. Kebijakan harga dasar. McTaggart et al. Tahun 2009 menjelaskan bahwa harga dasar atau price floor merupakan harga yang ditetapkan di atas titik equilibrium. Tujuan penetapan kebijakan harga dasar adalah untuk melindungi produsen dari penurunan harga jual yang berdampak pada kerugian. Secara konsep terdapat dua jenis kebijakan harga dasar, yaitu harga minimum yang ditetapkan secara sah dalam bentuk peraturan oleh pemerintah atau legal floors, di mana harga komoditas yang dijual produsen ditentukan batas minimalnya. Dalam hal ini, pemerintah melalui regulasi menetapkan harga minimum suatu komoditas. Dua, dukungan program oleh pemerintah, di mana pemerintah melakukan intervensi dengan melakukan sejumlah pembelian komoditas pertanian hingga tercapai harga yang diinginkan. Hal ini umumnya dikenal dengan istilah price support program. Kebijakan harga atap. McTaggart et al. 2009 menjelaskan bahwa harga atap price ceiling merupakan harga yang ditetapkan oleh titik equilibrium. Tujuan penetapan kebijakan harga atap adalah untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang berdampak pada penurunan daya beli. Secara umum, kebijakan harga atap akan memberikan disinsentif bagi produsen sehingga berpotensi menimbulkan kelangkaan produk di pasar dengan asumsi tidak ada impor. Selanjutnya ada jenis usaha. Pertanian cabai rawit ini
berlokasi di Tegalsari, Temanggung, Kecamatan Kalianggrek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Usaha dimulai sejak tahun 2014. Usaha pertanian ini hanya terdiri atas pertanian cabai rawit saja untuk saat ini. Namun dahulu pertanian ini sempat diselingi oleh penanaman daun bawang, buncis, dan jagung. Pertanian ini dikelola oleh pemilik dari tanah pertanian, anak, dan juga warga sekitar. Mengenai lingkungan pertaniannya, masyarakat di sekitar pertanian juga melakukan hal yang sama, yaitu memiliki pertanian cabai rawit. Namun di lingkungan tersebut tidak terdapat adanya koperasi pertanian. Dan mengenai persaingan produsen sendiri sudah pasti ada karena kelompok tani di lingkungan tersebut tidak terlalu berpengaruh. Hal ini karena sistem pertanian yang mereka pakai adalah individu yang pada ujungnya untuk penjualan hasil pertanian dilakukan sendiri. Selanjutnya ada pelaku usaha. Usaha pertanian cabai rawit merah ini didirikan dan dikelola oleh Bapak Muntaha sejak tahun 2014. Usaha ini juga dibantu oleh keluarga dari Bapak Muntaha yang mengelola pertanian dan juga warga sekitar yang menggarap pertanian. Pada awalnya, tanah yang digunakan dalam pertanian ini digunakan untuk menanam jagung, padi kering, dan buncis yang hanya bertahan 1 tahun. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015 baru ditanami dengan cabai rawit hingga saat ini. Selanjutnya ada hasil observasi pertanian bahan pangan cabai rawit. Survei yang kita lakukan berlokasi di Tegalsari, Temanggung, Kecamatan Kalianggrek, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk kepemilikan pertanian, pemiliknya adalah Bapak Muntaha yang telah memulai usaha pertanian cabai rawit sejak tahun 2014. Tanah yang digunakan dalam pertanian adalah tanah turun-temurun keluarga yang kemudian tanah tersebut digunakan oleh Bapak Muntaha untuk membuat pertanian, yaitu pertanian cabai rawit. Berikut merupakan gambar hasil pertanian cabai rawit di tempat Bapak Muntaha. Selanjutnya adalah penentuan harga. Dalam menentukan harga, biasanya dilakukan oleh pemerintah ikut serta dalam menentukan. Namun, penentuan harga tidak hanya datang dari pemerintah. Penentuan harga juga dapat dilakukan oleh pemilik pertanian ataupun juga pengepul. Dalam pertanian, cabai yang kami datangi contohnya. Penentuan harga jual ditentukan oleh pengepul. Nantinya pemilik cabai akan menjual cabainya kepada pengepul dan pengepul itulah yang akan menentukan harga dari cabai yang akan dijual di pasar. Cara pengepul menentukan harga adalah yang pertama, saat kita melakukan observasi, pengepul dari hasil pertanian di lokasi kami telah menentukan harga untuk cabai, yaitu sekitar 30.000 hingga 50.000 per kilonya. Dalam pertanian ini, pengepul memberikan harga tidak menentu, tergantung dari persediaan jumlah barang di pasar. Jadi, semakin banyak persediaan dari hasil tani cabai rawit di pasaran, maka harga yang ditentukan oleh pengepul akan semakin murah. Begitu juga dengan sebaliknya. Harga yang diberikan pun 1 hingga 2 bulan bisa saja stabil, namun di bulan berikutnya bisa saja melonjak tinggi. Pengepul juga melihat dari bentuk cabai. Jika bentuk cabai sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar, maka pengepul akan memberi harga sesuai. Pada saat kita melakukan observasi saat itu, harga mencapai 35.000 per kilonya. Namun, jika barang yang didapat kurang sesuai pasar, maka harga yang akan diberikan semakin rendah. Misalnya, jika bentuk cabai yang didapat kecil, maka pengepul juga akan memberikan harga yang kecil. Begitupun sebaliknya. Bibit dan pengaruhnya terhadap harga. Cabai tumbuh berasal dari bibit. Dalam pertanian ini,
bibit yang digunakan berasal dari daerah Kaliangkrik. Harga bibitnya sendiri justru dapat lebih stabil dibanding harga dan cabainya. Harga bibit berkisar 35.000 hingga 45.000. Sehingga hal ini berarti bibit sebenarnya tidak mempengaruhi harga cabai rawit pada pasar. Karena hal yang paling mempengaruhi harga cabai rawit di pasar adalah jumlah persediaan cabai di pasar. Semakin banyak cabai rawit di pasar, maka harga cabai rawit di pasar akan semakin murah, dan begitu pun sebaliknya. Adapun kendala pertaniannya, jumlah cabai rawit di pasar juga dapat ditentukan oleh banyak atau sedikitnya kendala yang didapat. Kendala yang dapat terjadi pada pertanian cabai rawit adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkendala dalam pengolahan tanah. Salah satu penyebabnya adalah susahnya ditemukan pupuk anorganik. Yang kedua, serangan terhadap serangga yang dapat merugikan tanaman. Yang ketiga, adanya penyakit pada buah. Dan yang terakhir, terjadinya pohon mengunting atau biasa sering disebut dengan bule. Dampaknya adalah pohon akan berbuah dengan ukuran yang sangat kecil. Baik, seperti yang ditampilkan pada layar, gambar tersebut merupakan cabai rawit yang berada di pasar tradisional dan yang berada di supermarket. Lalu ada harga cabai yang ada di pasaran. Harga cabai rawit merah per kilonya yaitu 35.000. Sedangkan untuk bulan sebelumnya berkisar antara harga 44.000. Di sini keterangannya yaitu 20,37%. Untuk penjelasannya, harga rata-rata cabai rawit di pasaran Magelang adalah 35.000 per kilo untuk saat ini. Namun bulan lalu, saat kita melakukan observasi ke lapangan, harga cabai dapat mencapai 44.000 per kilo. Lalu harga yang ada di pasaran dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah adalah sama. Jika ada perbedaan, mungkin saja perbedaan itu hanya 1.000 sampai 3.000 saja. Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada budidaya pertanian cabai yang dikelola oleh Bapak Muntaha ini, cabai yang dibudidayakan pada pertanian ini adalah berjenis cabai rawit putih. Pada pemilihan bibit cabainya sendiri, Bapak Muntaha mengambil bibit cabai dari daerah Kaliangkrik. Untuk lokasi penanamannya sendiri, tanah yang digunakan untuk menanam pertanian cabai ini adalah turun-temurun. Sebelum menanam cabai, Bapak Muntaha juga pernah menanam buncis, sawi, dan daun bawang. Sebelum akhirnya memilih untuk menanam cabai rawit putih ini. Untuk penerapan harganya sendiri yaitu diberikan kepada pengepul. Pengepul sendiri memberikan harga sesuai dengan kondisi cabai saat diserahkan. Saat kondisi cabai baik, maka harga yang diberikan juga akan sesuai. Begitupun sebaliknya. Dan untuk penentuan harga cabai oleh pengepul ini ditentukan oleh banyak atau tidaknya jumlah cabai yang ada di pasaran. Baik, untuk lalu ada cuplikan video dan foto survei di kebun cabai. Baik teman-teman,
Kiranya itu merupakan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penuturan penjelasan kata yang kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.